Halo my friend, watashi wa tomodachi. Jumpa lagi di channel Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasa, budayakan like dulu sebelum menonton. Dan untuk adik-adik yang masih diantar orang tuanya ke sekolah, Mimin sarankan agar kalian tidak menonton episode kali ini. Karena pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu sang dewa genjot. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Chusyu sampai di Ngarai dan berniat untuk mengambil sumber daya yang dia simpan sebelumnya, tiba-tiba saja datang ke sana beberapa orang yang menggunakan perahu lebih besar. Salah seorang dari mereka berkata, "Sampah Chu, apa yang membuatmu berada di tempat seperti ini?" Mereka adalah murid dalam dari Gunung Tianjian, dan orang yang berdiri paling depan bernama Zhang Meng. Dia berkata, "Sampah Chu, aku mengira bahwa kau sudah mati, dan aku tidak pernah membayangkan bisa melihatmu lagi, karena pada 10 hari yang lalu kau sekarat dan hampir mati, setelah aku menghajarmu dan menghapus basis kultivasimu. Sepertinya, Master Gunung Yunxia berhasil mengobatimu, karena kau merupakan murid dalam senior di sana, dan mastermu itu cukup baik dengan memberimu obat dan sumber daya untuk mengobati meridianmu yang sudah hancur itu," ucap Zhang Meng sambil memasang senyuman jahat di wajahnya. Melihat kedatangan mereka ke sana, Chusyu pun menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang dingin dan berkata di dalam hatinya, "Orang ini adalah orang yang telah menghajarku dan menghancurkan basis kultivasiku 10 hari yang lalu. Tapi bajingan ini punya nyali juga, dengan berani muncul di hadapanku setelah aku berhasil memulihkan basis kultivasi milikku." Kemudian, Chusyu langsung menaiki perahunya setelah orang-orang dari Gunung Tianjian datang ke sana, dan Chusyu pun sudah mengambil sumber daya yang dia simpan sebelumnya yang merupakan tujuannya datang ke Ngarai. Setelah naik ke atas perahunya, Chusyu pun berniat untuk meninggalkan tempat itu dan berkata, "Aku akan mengambil bayarannya nanti atas semua apa yang telah kau lakukan kepadaku, karena aku sedang terburu-buru dan harus segera pergi meninggalkan tempat ini." Chusyu melanjutkan perkataannya, "10 hari lagi di atas arena pertandingan, kita akan bertarung kembali, dan kita bisa melihat siapa yang akan menangis di akhir pertarungan nantinya." Dan Chusyu pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Chusyu mengatakan hal itu kepada mereka, Zhang Meng pun langsung meledeknya dan berkata, "Apakah Sampah Chu itu mengatakan sesuatu? Sepertinya aku mendengar dia mengatakan sesuatu yang terdengar konyol." Tentu saja. Kedua temannya langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Sampah Chu itu ingin menantang senior Zhang Meng sekali lagi. Aku tidak tahan lagi karena ingin tertawa." Murid wanita menambahkan, dia bilang dia akan menunggumu di atas arena pertandingan dalam waktu 10 hari lagi. Dan Zhang Meng pun hanya tersenyum saja melihat kedua temannya itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian Zhang Meng menggunakan teknik auman miliknya agar suaranya bisa terdengar ke semua penjuru tempat yang ada di sana. Zhang Meng pun berkata dengan suara yang sangat keras, "Sampah Chu, karena aku menghormati Master Gunung Yunxia, aku akan membiarkanmu hidup untuk 10 hari lagi. Kau sendiri yang mencari mati karena berani menantangku untuk kembali bertarung. Dan 10 hari lagi di arena pertandingan, kau jangan menyalahkanku atas semua yang akan aku lakukan kepadamu nantinya." Mendengar suara Zhang Meng yang sangat keras itu, orang-orang yang berada di sekitar sana pun terkejut dan berkata, "Apakah Chusyu sudah gila? Kenapa dia malah menantang Zhang Meng untuk bertarung lagi di atas arena pertandingan? Bukankah meridian Chusyu telah dihancurkan? Bagaimana bisa dia dengan berani menantang Zhang Meng yang sudah berada di ranah Lun Haijing tingkat lanjut?" Orang-orang di belakangnya menambahkan, "Tapi apapun itu, kita akan melihat sesuatu yang menarik 10 hari ke depan nantinya." Sementara itu, Chusyu sudah sampai di Gunung Yunxia. Karena Chusyu sudah mengambil kembali sumber daya yang dia simpan beberapa tahun yang lalu di Ngarai, tapi Chusyu malah bertemu dengan Zhang Meng di sana, sehingga Chusyu pun menantangnya untuk kembali bertarung di atas arena pertandingan 10 hari lagi demi membalaskan dendamnya. Kemudian, Chusyu pun berjalan menuju ruangan Qi Mengdi, dan sesampainya di sana Chusyu berkata, "Energi spiritual yang berada di ruangan master sangat padat, jadi aku akan berkultivasi di dalam untuk malam ini, dan aku yakin bahwa master juga tidak akan keberatan dengan itu. Karena sejak aku berkultivasi ganda dengannya, sekarang master sudah menjadi milikku, dan apapun yang dia lakukan, semuanya harus dengan persetujuan dariku."
Chushiu pun membuka pintunya dan memasang pose penuh karisma lalu berkata, "Selamat malam, Master. Muridmu ini datang kembali ke sini untuk berjumpa denganmu." Tentu saja, Kim Mengdi yang sedang berada di atas ranjang pun terkejut melihat kedatangan Chushiu ke sana. Dia berkata, "Kau murid pengkhianat, kenapa kau kembali lagi datang ke sini? Hanya setelah beberapa jam saja kau pergi." Kim Mengdi pun bangkit dan kembali berkata, "Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Setelah kau menggenjotku dan mendapatkan semua yang kau inginkan sebelumnya." Chushiu pun menghampiri Kim Mengdi dan berkata, "Apa maksud dari perkataan Master dengan mengatakan aku menginginkan apa?" Kim Mengdi menjawab, "Dasar murid pengkhianat, jangan berani-berani kau memikirkan untuk melakukan hal yang memalukan lagi." Kemudian, Chushiu mengangkat wajah Kim Mengdi yang membuatnya merasa malu dan berkata, "Hehe, aku akan melakukan sesuatu yang lebih daripada hal yang memalukan. Apakah Master ingin melihatnya?" Kim Mengdi pun langsung terdiam karena dia berpikir bahwa Chushiu akan melakukan sesuatu kepadanya. Tapi, apa yang dipikirkan oleh Kim Mengdi ternyata meleset karena dirinya melihat Chushiu yang mengaktifkan formasi arai dan membuat Kim Mengdi bertanya-tanya di dalam hatinya, formasi arai apa yang diaktifkan oleh Chushiu di ruangannya itu. Setelah itu, Chushiu menyebarkan formasi arai yang telah dibuatnya dan berkata, "Formasi araiku menyebarlah ke seluruh bangunan ini." Kim Mengdi pun hanya melihatnya begitu saja karena dirinya tidak mengetahui formasi arai apa yang telah diaktifkan oleh Chushiu sehingga harus disebar ke seluruh bangunan ruangannya. Kemudian, formasi arai yang telah diaktifkan Chushiu pun keluar dengan cepat melalui pintu ruangan Kim Mengdi untuk menyebar ke segala arah seperti yang telah diperintahkan oleh Chushiu. Lalu, barir yang cukup besar pun langsung mengelilingi bangunan yang ditempati oleh mereka. Karena Chushiu mengaktifkan arai pelindung agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam sana. Karena Chushiu ingin fokus dalam berkultivasi di dalam ruangan Kim Mengdi yang padat dengan energi spiritual. Melihat Chushiu bisa mengaktifkan formasi arai pelindung yang sangat besar, Kim Mengdi pun menjadi terkejut dan berkata, "Bukankah formasi arai pelindung ini adalah warisan dari para primordial? Bagaimana bisa kau menguasai teknik ini?" Chushiu menjawab, "Master, kau memiliki penilaian yang sangat bagus. Apakah kau menginginkan formasi arai ini? Jika iya, aku bisa memberikannya kepadamu lewat kultivasi ganda." Mendengar itu, wajah Kim Mengdi pun langsung berubah menjadi merah dan berkata, "Jangan berbicara omong kosong seperti itu. Lagi pula, aku juga tidak menginginkannya." Chushiu kembali berkata, "Baiklah kalau begitu. Jadi aku bisa berkultivasi dengan tenang di dalam sini. Setelah aku memasang formasi arai pelindung yang mengelilingi seluruh tempat ini dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar atau masuk ke dalamnya tanpa izin dariku." Kemudian, Chushiu mengeluarkan buah-buahan dari tas penyimpanannya dan kembali berkata, "Master, aku memiliki buah-buahan ini jika kau merasa lapar. Karena sekarang kau hanyalah seorang manusia biasa, jadi kau memerlukan makanan agar kau bisa bertahan hidup." Kim Mengdi menjawab, "Ini semua karena salahmu, dan aku berjanji suatu hari nanti aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri." Mendengar ancaman dari Kim Mengdi, Chushiu pun langsung menepuk pantat Kim Mengdi dengan cukup keras, sehingga membuatnya tersungkur keranjang sambil menjerit dengan wajah yang berubah menjadi merah. Tentu saja, setelah tiba-tiba Chushiu menepuk pantatnya, Kim Mengdi pun langsung tersungkur di atas ranjang dengan posisi nungging. Sementara Chushiu langsung berbalik dan berkata, "Master, ternyata kau cukup nakal juga. Kau malah menggodaku dengan posisi nungging seperti itu. Tapi aku sekarang sedang tidak ingin untuk berkultivasi ganda denganmu." Chushiu pun berjalan meninggalkannya dan kembali berkata, "Oh iya, aku lupa satu hal lagi. Master, aku telah memasang formasi arai serangan di istana belakang. Jadi kau jangan berpikir untuk coba meninggalkan tempat ini, karena aku tidak ingin kau mati sia-sia. Lagi pula, aku masih membutuhkanmu untuk meningkatkan basis kultivasi milikku. Dan jika kau mati, tentu saja aku akan merasa sangat sedih," ucap Chushiu sambil berjalan meninggalkan Kim Mengdi. Tentu saja, Kim Mengdi pun merasa sangat kesal dengan semua perkataan Chushiu dan berkata dengan nada yang tinggi, "Chushiu, dasar kau murid pengkhianat, suatu hari nanti aku akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian." Kemudian, Chushiu pergi ke istana belakang dan membuka buku kultivasi kuno yang didapatkannya dari sistem untuk mencari cara memperkuat fondasi basis kultivasinya. Karena Chushiu tidak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan terburu-buru meningkatkan basis kultivasinya,
sehingga pondasi energi spiritualnya menjadi tidak stabil seperti di kehidupannya yang lalu. Chusyu pun melihat salah satu item yang ada di buku kultivasi kuno itu yang bernama buah peningkat Sengseng, yang merupakan item harta alami dan berada di tingkat divine langka yang berharga. Item ini memiliki fungsi untuk meningkatkan pondasi kultivasi ke tingkat yang luar biasa, sehingga membuat seorang kultivator akan memiliki pondasi yang sangat baik setelah mengkonsumsinya. Jika seorang manusia biasa mengkonsumsi buah ini, maka orang yang mengkonsumsinya akan langsung naik ke ranah Zhu Zijing dan memperpanjang umur mereka sampai 1000 tahun. Deskripsi item ini adalah, buah ini hanya tumbuh di Tuan Qiu Demonic Abyss dan hanya ada 3 buah saja yang akan menjadi matang dalam waktu 10.000 tahun. Pernah ada seorang master dari Tanah Suci yang menukarkan 3 teknik tingkat langit dan 2 teknik tingkat divine hanya untuk mendapatkan buah ini yang akan diberikannya kepada muridnya yang tercinta. Melihat fungsi yang sangat bermanfaat dari item itu, tentu saja Chusyu pun merasa senang dan berkata di dalam hatinya, dengan pondasi Dao Jing yang aku miliki dari kehidupan sebelumnya, yang dipulihkan oleh kultivasi ganda dengan master, dan jika dikombinasikan dengan buah ini serta bantuan dari sistem, maka aku akan memiliki pondasi terkuat di seluruh langit dan bumi. Untuk sekarang dan seterusnya, di seluruh benua Tianqiong ini, siapa yang bisa memiliki pondasi basis kultivasi terkuat selain yang aku miliki? Kemudian, Chusyu pun langsung memakan buah Sengseng itu untuk memperkuat pondasinya. Setelah membaca fungsi yang dimiliki dari buah tersebut, yang bisa membuat orang yang memakannya dapat memiliki pondasi basis kultivasi yang luar biasa. Setelah memakannya, meridian Chusyu pun langsung bereaksi dan melancarkan energi spiritual yang sangat besar untuk memulai proses pembentukan pondasi energi spiritual miliknya. Kemudian, prosesnya pun dimulai dan Chusyu berkonsentrasi penuh untuk mengaplikasikan Dao Jing ke meridiannya serta membangun ulang pondasi basis kultivasinya dengan menghapusnya terlebih dahulu agar bisa dibangun ulang dan memiliki pondasi basis kultivasi yang sangat kuat. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan basis kultivasi Anda turun menjadi tingkat 8, basis kultivasi Anda turun menjadi tingkat 6, basis kultivasi Anda turun menjadi tingkat 3, dan sekarang Anda hanyalah seorang manusia biasa. Chusyu pun langsung membuka matanya yang terlihat merah menyala karena Chusyu sedang berada dalam proses sistem yang akan membangun ulang pondasi basis kultivasi miliknya. Kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, apakah Anda ingin memulai proses pembentukan pondasi basis kultivasi? Chusyu menjawab, ya, tentu saja. Setelah Chusyu memulai proses pembentukan basis kultivasinya, kembali muncul notifikasi yang mengatakan, Anda terdeteksi telah menjadi seorang kultivator dengan teknik pondasi terkuat, Dao Jing. Konsumsi pertumbuhan poin akan meningkat. Dengan estimasi sekali dalam 1 bulan, Anda memerlukan 100 poin pertumbuhan yang Anda perlukan dalam waktu 1 bulan. Dalam bulan pertama setelah Anda mengkonsumsi buah peningkatan Sengseng, teknik pondasi Dao Jing tingkat pertama akan meningkat. Bulan kedua setelah Anda mengkonsumsi buah peningkatan Sengseng, teknik pondasi Dao Jing tingkat kedua meningkat. Bulan ketiga setelah Anda mengkonsumsi buah peningkatan Sengseng, pondasi teknik Dao Jing tingkat ketiga telah meningkat. Bulan keempat setelah Anda mengkonsumsi buah peningkatan Sengseng, pondasi teknik Dao Jing tingkat 4 telah meningkat, dan seterusnya. Kemudian, setelah mencapai teknik kultivasi Dao Jing tingkat 9, mata Chusyu pun langsung berubah menjadi bercahaya dengan mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya, dan Chusyu pun berkata di dalam hatinya, semua orang percaya bahwa seorang kultivator hanya bisa memiliki pondasi basis kultivasi tingkat 9 saja saat mereka membangun pondasi basis kultivasinya. Mereka itu kurang pengetahuan, karena pondasi basis kultivasi tingkat 9 bukanlah yang tertinggi, dan faktanya adalah ada pondasi basis kultivasi di atas tingkat 9 yang merupakan pondasi basis kultivasi terkuat, tetapi untuk bisa mencapainya memiliki resiko yang sangat tinggi di antara hidup dan mati, dan setelah berhasil mencapainya, aku akan mendapatkan hadiah yang setimpal, ucap Chusyu di dalam hatinya yang berencana untuk mencapai pondasi basis kultivasi di atas tingkat 9. Tanpa terasa, 7 hari pun berlalu setelah Chusyu berkultivasi membangun pondasinya agar memiliki pondasi basis kultivasi terkuat yang pernah ada di benua Tianqiong. Lalu Chusyu membuka matanya dan terlihat tatapan mata yang dingin seperti tatapan seorang raja iblis sejati yang baru saja kembali mendapatkan kekuatannya.
Energi spiritual miliknya yang meluap-luap pun memenuhi seisi ruangan itu, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan pembentukan pondasi basis kultivasi telah berakhir. Anda telah berhasil mencapai pondasi basis kultivasi tingkat 10 dan akan mengkonsumsi poin pertumbuhan selama 10 bulan dan Anda memerlukan 1000 poin pertumbuhan. Saat ini, poin pertumbuhan yang Anda miliki adalah 0 poin. Setelah Chusyu berhasil mencapai pondasi basis kultivasi tingkat 10, energi spiritual yang mengerikan pun keluar dari atas istana belakang yang berbentuk seperti badai energi spiritual dan dibarengi dengan munculnya kilatan yang menyambar di mana-mana dan Chusyu pun berkata, "Akhirnya aku berhasil melakukannya. Zhang Meng, tunggulah, aku akan membuatmu membayar atas semua yang telah kau lakukan kepadaku." Dan terciptalah badai energi spiritual yang sangat besar di atas puncak gunung Yunxia sampai terlihat dari atas puncak gunung Tianxing karena saking besarnya energi spiritual yang dilepaskan oleh Chusyu ke atas langit. Karena jika tidak, maka seluruh bangunan gunung Yunxia akan hancur oleh energi spiritual yang meluap-luap keluar dari tubuhnya itu. Kemudian terlihat seorang wanita yang sedang berdiri di atas puncak gunung Tianjian dan melihat badai energi spiritual yang sangat mengerikan itu yang tercipta di atas puncak gunung Yunxia, dan wanita itu pun bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah kultivator yang memiliki kekuatan sebesar itu? Karena dirinya belum pernah melihat badai energi spiritual yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Lalu kita diperkenalkan dengan Liu Sue yang merupakan master dari gunung Tianjian, di mana wanita itu adalah musuh bebuyutan dari Kim Mengdi. Dia berkata di dalam hatinya, sungguh lonjakan energi spiritual yang sangat besar dan kuat, dan itu berada di atas puncak gunung Yunxia. Apakah si jalang Kim Mengdi itu telah berhasil menerobos ke ranah selanjutnya? Sementara itu, Chusyu yang masih berada di dalam ruangan istana belakang, dia terlihat sedang menstabilkan energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya itu dan berkata di dalam hatinya, sekarang kekuatan tubuh dan energi spiritual milikku sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh kultivator biasa, dan aku harus segera menstabilkannya sebelum energi spiritual milikku ini menghancurkan seluruh bangunan yang ada di gunung Yunxia. Chusyu pun kembali fokus dan melanjutkan perkataannya. Hari ini, aku telah melebihi limit yang bisa dicapai oleh seorang kultivator biasa, dan aku telah memiliki fondasi basis kultivasi yang sangat kuat daripada yang pernah ada sebelumnya. Setelah itu, Chusyu pun akhirnya berhasil mengendalikan energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan pertumbuhan tingkat kultivasi Anda sudah mencapai tingkat tertinggi dan berhasil mendapatkan fondasi basis kultivasi yang stabil di puncak tingkat 10, dan Anda telah berhasil menerobos ke ranah Lun Haijing atau alam roda laut. Chusyu langsung melayang di udara karena dia merasakan kekuatan energi spiritual yang besar di dalam tubuhnya dan berkata, "Aku tidak menyangka mekanisme untuk mendapatkan hadiahnya ternyata semudah ini. Cepatlah tunjukkan kepada sang dewa iblis Chu yang telah terlahir kembali. Apa hadiah yang akan aku dapatkan setelah berhasil membentuk fondasi basis kultivasi tingkat 10 dengan mempertaruhkan nyawaku ini?" Chusyu langsung memasang kuda-kuda untuk mencoba kekuatan barunya itu, karena pada kehidupan sebelumnya Chusyu hanya membangun fondasi basis kultivasi sampai tingkat 9 saja, dan pada kehidupannya yang sekarang, Chusyu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Kemudian, Chusyu pun langsung menembakkan pukulan energi spiritual yang sangat kuat di dalam ruangan itu, tanpa perlu khawatir menghancurkan bangunan yang ada di sana, karena Chusyu telah memasang arai pelindung yang tidak akan bisa hancur kecuali Chusyu sendiri yang berniat menghancurkannya. Tentu saja, Chusyu pun merasa senang dengan kekuatan barunya itu, dan muncul notifikasi yang mengatakan Anda telah mendapatkan kekuatan yang sempurna dan mekanisme hadiahnya akan mulai diproses untuk diberikan kepada Anda. Selamat, Anda mendapatkan hadiah, yaitu sekarang Anda memiliki tubuh primordial suci kuno. Tapi wajah Chusyu pun langsung berubah drastis karena dirinya merasa sangat terkejut setelah membaca notifikasi itu dan berkata, "Sialan, apa-apaan ini? Kenapa aku malah mendapatkan hadiah seperti ini setelah aku mempertaruhkan nyawaku demi mendapatkan fondasi basis kultivasi tingkat 10? Tapi aku malah diberikan hadiah tubuh primordial suci kuno yang membutuhkan konsumsi sumber daya yang sangat besar untuk bisa meningkatkan kekuatannya." Muncul lagi notifikasi yang mengatakan proses penyatuan tubuh primordial suci kuno dengan tubuh Anda akan mulai diproses. Melihat notifikasi itu, Chusyu pun menjadi sangat kesal dan berkata, "Sistem bajingan, cepat hentikan proses penyatuannya. Karena aku tidak ingin memiliki tubuh primordial suci kuno yang membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Cepat hentikan sekarang juga."
Tapi sistem mengabaikan permintaan dari Chusyu dan terus melanjutkan penyatuan tubuh primordial suci kuno itu ke dalam tubuh Chusyu, dan proses penyatuannya pun akhirnya selesai. Tentu saja, Chusyu pun merasa sangat kecewa dan wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Dia berkata, "Sistem sialan, kau pikir ini adalah pencapaian luar biasa dengan membuatku memiliki fondasi basis kultivasi yang sangat besar. Tapi sekarang, dengan tubuh primordial suci kuno yang telah kau gabungkan ke dalam tubuhku ini, bagaimana caraku untuk terus bisa memainkan permainan bodohmu ini untuk kedepannya?" Muncul lagi notifikasi yang mengatakan, penjelasan sistem tentang tubuh primordial suci kuno adalah tubuh fisik yang terkenal sangat kuat dan kekuatannya tidak tertandingi di dunia, yang merupakan tubuh terkuat dari ras manusia. Pada periode zaman kuno yang sangat singkat, tubuh primordial suci kuno adalah tubuh fisik yang dikenalkan oleh langit dan bumi, sehingga mempermudah dalam berkultivasi. Tubuh primordial suci kuno sangat diinginkan oleh Kaisar Agung, karena bagi mereka yang memilikinya akan mencapai kesuksesan yang besar pada zaman kuno. Kekurangan tubuh primordial suci kuno adalah, pada zaman sekarang, di mana hukum langit dan bumi telah berubah dan tubuh primordial suci kuno tidak cocok lagi untuk digunakan dalam berkultivasi karena memerlukan sumber daya yang sangat besar, dan bahkan jika Anda mencari sumber dayanya ke seluruh wilayah tanah suci, Anda tidak akan bisa menerobos ke ranah selanjutnya, sehingga Anda akan mengalami kemacetan dalam berkultivasi. Dan pada zaman sekarang, memiliki tubuh primordial suci kuno sangatlah tidak berguna. Tentu saja, setelah sistem memberitahunya tentang kelebihan dan kekurangan tubuh primordial suci kuno, Chusyu pun menjadi kehilangan semangat dan duduk termenung dengan tatapan mata yang terlihat kosong, dan sistem pun berusaha berkomunikasi dengan Chusyu dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Anda jangan merasa putus asa seperti itu. Jika Anda tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka Anda tinggal merebutnya saja dari orang lain. Dan jika Anda tidak bisa mengalahkan kultivator yang lebih kuat dari Anda saat ini, Anda tinggal mengambilnya saja dari kultivator yang lebih lemah dan habisi mereka, sampai tidak ada lagi yang berani mengakui bahwa mereka lebih kuat daripada Anda. Selama Anda bisa mengubah sumber daya menjadi miliaran poin pertumbuhan, Anda akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari tubuh primordial suci kuno ini." Chusyu pun menoleh setelah sistem berusaha berkomunikasi dengannya dengan memunculkan notifikasi yang banyak itu dan berkata, "Dasar sistem sialan, kau benar-benar sangat pandai dalam berbicara dan memberi semangat kepada orang lain. Siapa yang tahu berapa banyak poin pertumbuhan yang aku butuhkan untuk bisa menerobos ke ranah selanjutnya setelah kau menyatukan tubuh primordial suci kuno yang tidak berguna ini dengan tubuhku. Padahal aku baru saja merasa sangat bersemangat setelah berhasil memiliki fondasi basis kultivasi tingkat 10, tapi kau dalam seketika langsung menghancurkan kesenangan milikku itu." Status window Chusyu saat ini adalah nama Chusyu, ranah Lun Haijing tingkat pertama, spesial konstitusi tubuh primordial suci kuno, bakat 317 poin tingkat surgawi, teknik kultivasi kitab suci kuno, dan memiliki fondasi basis kultivasi yang stabil. Poin pertumbuhan 0 poin, keberuntungan minus 18 poin kategori hitam. Jika Anda menghabisi seseorang yang memiliki poin keberuntungan besar, maka Anda dapat mengambil poin keberuntungan mereka menjadi milik Anda. Catatan, poin keberuntungan yang besar sangat mempengaruhi seseorang. Mereka bisa mendapatkan keberuntungan yang sangat besar bahkan di saat berbaring sekalipun. Evaluasi total kemampuan tempur, kekuatan Anda sama seperti kekuatan seorang kultivator di ranah yang sama, tetapi kekuatan Anda dikalikan sebanyak 19 kali lipat. Kemudian, Chusyu pun bangkit meskipun masih merasa kecewa setelah mendapatkan tubuh primordial suci kuno. Tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menggunakan teknik penghilang debu untuk membersihkan tubuhnya. Karena setelah 7 hari berkultivasi di dalam istana belakang, Chusyu tidak sempat untuk membersihkan tubuhnya, dan Chusyu pun berkata di dalam hatinya, "Sialan, gara-gara poin keberuntunganku minus 18 poin, aku jadi mengalami kesialan seperti ini. Dan selain tubuh primordial suci kuno digabungkan ke dalam tubuhku, aku hanya bisa menggeretakkan gigiku karena merasa sangat kesal. Tapi aku harus bisa menerimanya dan melanjutkan kembali jalan kultivasiku." Setelah berhenti merajuk, ekspresi wajah Chusyu pun langsung berubah, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chusyu berkata, Tunggu dulu, ngomong-ngomong soal poin keberuntungan, bukankah aku masih memiliki master yang memiliki poin keberuntungan cukup tinggi, dan aku bisa mengambil poin keberuntungan milik master dengan kembali menggenjotnya?" Chusyu pun langsung menuju ke ruangan Kim Mengni yang terletak tidak jauh dari istana belakang, sambil terus bersiul di sepanjang jalan, karena dirinya sudah terpikirkan tentang ritual penggenjotan yang akan dilakukannya dengan Kim Mengni agar bisa menambah poin keberuntungan miliknya yang sekarang minus 18 poin. Sementara itu,
Kim Eng Lee yang masih berada di dalam ruangannya karena dirinya tidak bisa pergi kemana-mana setelah Chu Xiu memasang formasi arai pelindung yang mengelilingi seluruh bangunan. Di sana terlihat Kim Eng Lee yang sedang memakan buah-buahan yang diberikan oleh Chu Xiu kepadanya sebelum pergi berkultivasi agar Kim Eng Lee tidak mati kelaparan setelah basis kultivasinya disegel oleh Chu Xiu. Dengan lahapnya, Kim Eng Lee memakan buah-buahan itu karena sudah sangat lama dia tidak merasakan rasa lapar setelah menjadi seorang kultivator tingkat tinggi, di mana Kim Eng Lee belum pernah mencicipi buah-buahan yang begitu enak seperti itu sebelumnya, karena itu adalah buah-buahan yang didapatkan Chu Xiu dari dalam sistem. Kemudian, di saat Kim Eng Lee sedang menikmati buah-buahan yang terasa sangat enak itu, Chu Xiu pun bertanya kepadanya, "Master, apakah buah-buahan itu terasa sangat enak?" Kim Eng Lee yang tidak menyadari bahwa Chu Xiu sudah berada di dalam ruangannya, dia menjawab, "Ya, buah-buahan ini sangat enak dan aku tidak pernah merasakan buah-buahan yang enak seperti ini sebelumnya." Di saat Kim Eng Lee menyadari orang yang bertanya kepadanya adalah Chu Xiu, ekspresi wajahnya pun langsung berubah menjadi sangat marah dan menatap ke arah Chu Xiu dengan tatapan mata yang tajam. Dengan nada yang tinggi, Kim Eng Lee pun berkata, "Dasar murid pengkhianat, ternyata itu adalah kau. Aku tidak berharap bisa bertemu lagi denganmu, karena aku pikir kau sudah mati setelah 7 hari berkultivasi di istana belakang tanpa makan dan minum." Sementara Chu Xiu, dia hanya tersenyum sambil terus berjalan menghampiri Kim Eng Lee dan mengabaikan perkataan kasarnya itu kepadanya. Lalu, Chu Xiu langsung memegang pundak Kim Eng Lee dan membuat wajahnya berubah menjadi merah karena merasa kesal sekaligus malu setelah mendengar Chu Xiu yang merayunya dengan berkata, "Masterku yang cantik, setelah selama 7 hari ini kita tidak bertemu, aku merasa seperti musim bugul telah berlalu, karena kecantikan wajahmu itu lebih indah dibandingkan dengan musim semi." Kemudian, Chu Xiu pun mencium aroma yang kurang sedap setelah menghampiri Kim Eng Lee dan langsung mengendus di bagian pundak Kim Eng Lee untuk memastikan bahwa aroma yang kurang sedap itu berasal dari tubuh Kim Eng Lee atau tidak. Chu Xiu pun langsung mengambil sedikit jarak setelah memastikan bahwa aroma yang kurang sedap itu berasal dari tubuh Kim Eng Lee, dan aroma yang kurang sedap itu tidak dirasakan olehnya saat Chu Xiu terakhir kali bertemu dengan Kim Eng Lee sebelum berkultivasi di istana belakang selama 7 hari, dan Chu Xiu pun berkata, "Master, sudah berapa hari berlalu sejak kau terakhir kali mandi?" Wajah Kim Eng Lee pun langsung berubah menjadi pucat karena perkataan Chu Xiu kepadanya itu tidaklah pantas diucapkan oleh seorang pria kepada wanita, karena akan mengusik harga diri seorang wanita jika ada seorang pria yang menanyakan hal sensitif seperti yang ditanyakan oleh Chu Xiu kepadanya. Tentu saja, Kim Eng Lee pun merasa sangat kesal dan berkata, "Itu semua karena kau telah memasang formasi arai pelindung yang mengelilingi seluruh bangunan ini, sehingga aku tidak bisa pergi keluar. Jadi aku tidak bisa pergi ke pemandian untuk membersihkan tubuhku selama 7 hari ini. Apakah pantas kau menanyakan hal seperti itu kepadaku? Apa kau tidak merasa malu sebagai seorang pria? Karena pertanyaanmu itu tidak mencerminkan perkataan dari seorang pria sejati." Mendengar itu, Chu Xiu tidak marah kepadanya dan malah membungkuk sambil memegang tangan Kim Eng Lee dan berkata, "Itu semua murni adalah kesalahanku, sehingga Master menjadi tidak bisa mandi selama 7 hari ini. Dan untuk menebus kesalahanku itu, maka sekarang aku akan memandikan Master dengan tanganku sendiri." Dan wajah Kim Eng Lee pun langsung terlihat seperti orang kebingungan setelah Chu Xiu berkata bahwa akan memandikan dirinya dengan tangannya sendiri. Kemudian, Chu Xiu pun langsung menyeret Kim Eng Lee untuk pergi ke kamar mandi dan kembali berkata, "Jangan khawatir Master, aku tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Jadi, sekarang ikutlah bersamaku ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhmu." Kim Eng Lee menjawab, "Dasar kau murid pengkhianat, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Aku tidak bisa mempercayai semua perkataan yang keluar dari mulut busukmu itu." Chu Xiu pun membawa Kim Eng Lee ke pelataran belakang, di mana di sana merupakan ruangan untuk membersihkan diri bagi para kultivator, karena terdapat embun energi spiritual yang biasa dipakai oleh seorang kultivator untuk membersihkan tubuhnya, tidak seperti manusia biasa yang membersihkan tubuh mereka menggunakan air bersih. Setelah masuk ke dalam sana, Chu Xiu pun langsung menghempaskan tubuh Kim Eng Lee ke lantai, karena Chu Xiu berencana untuk membersihkan tubuh Kim Eng Lee yang mengeluarkan bau tidak sedap sebelum Chu Xiu kembali menggenjotnya. Chu Xiu langsung menahan kedua tangan Kim Eng Lee dan berkata, "Tubuh wewangian surgawi milik Master memanglah seperti reputasinya, karena meskipun kau tidak membersihkan tubuhmu selama 7 hari, tetapi kulitmu masih terlihat putih bersih seperti perhiasan dunia yang berkilauan." Sementara Kim Eng Lee yang merasa sangat malu, wajahnya pun berubah menjadi merah dan berkata, "Dasar kau murid pengkhianat,
Aku tidak ingin mendengar pujian yang keluar dari mulut busukmu itu. Kemudian, Chusyu mencium tangan Kim Meng Di dan kembali berkata, Master, aku tahu bahwa kemampuan muridmu ini masihlah sangat rendah. Tetapi, aku akan melakukan yang terbaik dengan memberikan pijat refleksi yang akan membuat tubuh kakumu kembali menjadi segar setelah selama 7 hari ini kau hanya diam saja di ruanganmu tanpa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan Chusyu pun langsung melancarkan aksinya setelah mengucapkan banyak kata pujian kepada Kim Meng Di agar dia tidak meronta-ronta saat digenjot olehnya. Tentu saja, Kim Meng Di pun sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Chusyu kepadanya, dan dengan wajah yang mulai berubah menjadi merah, dibarengi dengan napas yang mulai terengah-engah, Kim Meng Di berkata, Dasar kau murid pengkhianat, apakah kau ingin menggenjotku lagi setelah kau melakukan kultivasi gana denganku 7 hari yang lalu? Di saat Chusyu mulai menggenjotnya, Kim Meng Di merasakan keberadaan seseorang dengan energi spiritual yang besar berada di depan pintu gerbang dan berkata di dalam hatinya, Aku merasakan kehadiran seseorang di depan pintu gerbang. Ini buruk, jangan sampai orang lain tahu apa yang sedang aku lakukan di dalam sini. Sementara itu di depan pintu gerbang, terlihat seorang pria dengan rambut putih dan membawa pedang panjang di belakang punggungnya. Orang itu bernama Tianma yang merupakan master dari Gunung Tianxing. Dia berkata, Adik junior Meng Di, apakah kau sudah bisa keluar dari pengasingan sekarang? Tentu saja, Kim Meng Di tidak bisa keluar untuk menemuinya karena sedang digenjot oleh Chusyu. Dia berkata, Tolong maafkan aku kakak senior Tianma, aku mengalami masalah dalam berkultivasi. Jadi hari ini aku tidak bisa menemui kakak senior secara langsung, ucap Kim Meng Di sambil terengah-engah karena berusaha menahan genjotan Chusyu yang sangat brutal agar jeritanya tidak terdengar sampai ke pintu gerbang. Di saat Chusyu sedang gencar menggenjot Kim Meng Di, muncul notifikasi yang mengatakan, Player, Anda memang benar-benar seorang penjahat sejati. Anda telah mendapatkan hadiah spesial karena kembali melakukan kultivasi gana dengan Kim Meng Di, dan Anda mendapatkan senjata magis pedang darah biru. Sementara Kim Meng Di, dia menyuruh Chusyu agar memperlakukannya lebih lembut lagi dan berbisik kepadanya, Murid pengkhianat, bisakah kau memperlakukanku lebih lembut lagi? Sementara itu di depan pintu gerbang, setelah Kim Meng Di menolak bertemu dengannya, Tianma pun mengeluarkan kendi di tangannya dan berkata, Adik junior Meng Di, aku memiliki ramuan spesial tingkat 7 pil penyembuh dari adik junior Tian di puncak gunung Huosan. Dan pil ini bisa menyembuhkan kembali semua luka yang kau dapatkan setelah perburuan untuk menghabisi Dewa Iblis Chu beberapa waktu yang lalu. Kemudian muncul notifikasi yang mengatakan, Anda sedang melakukan kultivasi ganda dengan Kim Meng Di. Anda mendapatkan 100 poin bakat. Kemudian muncul notifikasi yang mengatakan, Anda sedang melakukan kultivasi ganda dengan Kim Meng Di. Anda mendapatkan 100 poin bakat. Kemudian muncul notifikasi yang mengatakan, Anda sedang melakukan kultivasi ganda dengan Kim Meng Di. Anda mendapatkan 100 poin bakat. Karena di saat kita kembali ke pelataran belakang, di mana sedang terjadi penggenjotan di dalam sana untuk ronde tambahan, tapi Tianma malah menawarkan pil obat kepadanya dan Kim Meng Di pun menjawab, Kakak senior, kau tidak perlu repot-repot dengan memberikan pil obat itu kepadaku, karena aku hanya membutuhkan istirahat saja beberapa hari lagi agar aku kembali pulih. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, selamat, Anda kembali mendapatkan 100 poin bakat setelah berkultivasi ganda dengan Kim Meng Di. Sementara itu di depan pintu gerbang, Tianma pun merasa kecewa setelah mendengar jawaban dari Kim Meng Di yang menolak untuk menemuinya. Dia berkata, baiklah kalau begitu, aku mengerti. Tianma kembali berkata, kedatanganku ke sini juga untuk memberitahukan bahwa salah satu murid adik junior Kim Meng Di yang bernama Chusyu, dia menantang Zhang Meng dari Gunung Tianjian untuk bertarung sampai mati di atas arena pertandingan. Aku mendengar bahwa muridmu itu adalah seorang pemalas dan dia tidak memiliki bakat alami. Aku takut dia akan membuat nama Gunung Yunxia menjadi tercoreng jika dia kalah dalam pertarungan itu. Sambil menahan genjotan dari Chusyu yang semakin lama semakin ganas, Kim Meng Di pun menjawab sambil terbata-bata, aku sudah mengetahui tentang rencana pertarungan mereka, tapi aku tidak bisa mencampuri urusan mereka karena itu menyambut harga diri dari muridku. Jadi kita biarkan saja mereka bertarung di atas arena pertandingan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, poin bakat Anda sudah bertambah sebesar 617 poin dan sudah naik ke tingkat surga. Kecepatan kultivasi Anda juga telah meningkat sebanyak 25 kali lipat. Sebelum pergi dari sana, Tianma membawakan sebuah lagu untuk Kim Meng Di dan berkata, Adik junior Meng Di, kau harus mempunyai pertimbangan sendiri dalam menyikapi pertarungan mereka. Mungkin aku sudah terlalu banyak ikut campur dan sebelum pergi,
Aku akan mempersembahkan lagu ini untukmu yang aku beri judul Sepasang Burung Pinik Sedang Berpacaran. Aku mendapatkan inspirasi membuat lagu ini dari Mons Gazing beberapa malam yang lalu. Dan lantunan seruling bambu dari Tianma pun malah mengiringi Kim Eng Lee yang sedang melakukan kultivasi ganda. Ditambah judul dari lagu itu sangat cocok dengan situasi yang sedang dialami oleh Kim Eng Lee. Sementara Chu Siyu, dia hanya tersenyum sambil mengelus rambut Kim Eng Lee sambil mendengar lagu itu karena sudah merasa puas. Dan wajah Kim Eng Lee yang terlihat lemas serta malu-malu setelah kembali digenjot oleh Chu Siyu, dia berkata, "Dasar kau murid pengkhianat, apa kau sudah puas sekarang? Setelah beberapa jam kau menggenjotku tanpa memberiku waktu untuk beristirahat." Lalu Kim Eng Lee pun menutup matanya dan berkata di dalam hatinya, "Aku berbicara dengan kakak senior sambil menahan genjotan dari murid pengkhianat bajingan ini. Aku tidak berani untuk melihat wajahnya lagi jika aku bertemu dengan kakak senior di masa depan." Sambil duduk di atas Kim Eng Lee, Chu Siyu pun kembali berkata, "Master Tianma sangat terampil dalam memainkan seruling bambunya. Aku hampir saja tertidur karena lagu yang dia mainkan." Kim Eng Lee menjawab, "Persetan, diam kau bajingan." Kemudian wajah Chu Siyu pun langsung berubah menjadi wajah iblis dan kembali berkata, "Master, melihat sekarang hubungan kita berdua sudah sangat dekat, kau pasti tidak akan keberatan jika aku meminjam sumber kultivasi yang kau miliki, kan?" Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Wow, Anda memanglah seorang dewa iblis sejati. Meskipun Anda telah mendapatkan tangannya, Anda malah meminta kakinya juga. Anda benar-benar manusia paling jahat di dunia ini. Dan Anda mendapatkan 500 poin pertumbuhan sebagai hadiahnya." Sementara Kim Eng Lee, dia terlihat kebingungan dan merasa sangat takut setelah Chu Siyu mengatakan ingin meminjam sumber kultivasi miliknya sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, dan ceritanya pun bersambung.